Sudah dipantau oleh pemain dari Aura di mana No Mercy tidak melepas angle ke arah pemain-pemain dari Boom di mana Ken sudah berhasil diamankan dan dua pemain yang terjebak di pinggir sungai kali ini. Smoke sudah di pop up dan sudah mulai menuju ke arah vehicle mereka dengan goyangan motornya kanan kiri display dapat satu headshot. Wow. No Mercy make a play. Iya, dan hanya menyisakan Ikyar sendiri ya kali ini yang masih berada dalam keadaan sehat walafiat ya, harus menyelamatkan rekan-rekan dari tim Boom Esports yang lainnya, tapi cukup sulit tampaknya karena mereka hanya tertutupi oleh batu yang cukup kecil. Untuk 3 orang itu nggak cukup sih. Betul, bahkan dari Boom pun mendapatkan tekanan tidak hanya dari Aura, dari RRQ juga sudah cukup dekat dan memberikan beberapa tapping fire bahkan di spray ke arah batu kecil yang hanya dimiliki oleh Boom Esports saat ini. Jaxi pun masih penasaran seperti apa pergerakan yang nantinya akan dilakukan oleh pemain-pemain dari Boom Esports. Salah satunya sudah dipulangkan ke arah lobby, berarti Boom hanya menyisakan 3 player aktif kali ini dan zona yang semakin condong menuju ke arah Hatin. Iya, kita sudah bisa melihat ya Takai nampaknya akan rotasi dari air ya, di mana Kean itu sudah berada di air dan mereka akan juga melihat atau mendengar peperangan yang terjadi dari tim Boom Esports dan juga Aura yang berada di seberang sana di daerah Hatin. Sementara itu kita akan langsung saja melihat Ikyar juga yang melontarkan tembakannya ke arah seberang sana. Di higher ground di seberang Ikyar terdapat 4 player dari tim RRQ yang dimana juga sudah mulai di-spot oleh Takai juga. Wow, ini rame banget Pasta. Betul, Voldemortnya sudah berhasil diamankan nih. Tapi Grimori nggak bisa menembak seperti ini terlalu lama karena dia ada di arah blue zone. Walaupun DPS-nya memang tidak terlalu menyakitkan, tapi lama-lama berasa bos. Lihat, tiba-tiba udah 1/4 HP-nya hilang. Bentar lagi 50% hilang gitu. Jangan terlalu terlena dengan kok kayaknya nggak sakit, tiba-tiba kenok gitu. Iya ya, ini cukup seru Sunhawk kita kali ini. Sunhawk pertama yang kita saksikan di PMPL Indonesia season yang keempat ini. Dan beberapa yang terjadi antara Boom dan juga RRQ masih terus berlanjut. Tadi Ikyar berhasil melontarkan pelurunya ke arah salah satu player yaitu Asa dari tim RRQ. Tapi Asa masih selamat untuk saat ini. Asa pun juga berlari dan masih selamat untuk kedua kalinya. Betul, Ikyar masih penasaran kira-kira ada pemain yang tertinggal atau tidak, tapi di arah yang lain, wah itu kaset kusut guys ya. Anggaplah tadi ada sedikit audio yang rusak ya, padahal suara gue yang rusak. Oke. Ikyar masih penasaran tadi ngecek ke belakang kira-kira masih ada pemain RRQ yang tertinggal atau tidak, tapi ternyata mereka semua sudah lolos, tapi malah di arah lain, di arah jembatan untuk Eagle 365 mendapatkan 1 player dari DU. Ada Uni tuh yang udah berhasil di spot dan merespon juga dengan sangat cepat karena angle yang dilihat oleh pemain-pemain Eagle 365 mendapatkan cukup banyak informasi. Tidak hanya untuk RRQ tapi untuk tim-tim yang ada di sekitar mereka juga. Itu di jembatan tadi, di jembatan Hatin tadi ya, pas udah ada 3 tim. Lihat NFT, Eagle dan juga Dewa United berada di atas, di bawah, di dalam air. Sementara itu Flippy masih berhiding ya atau bersembunyi di bawah di antara di antara semen juga. Sementara itu Nerpeko di knockdown di tangan Oki Ozora kali ini dengan M4-nya. Emang paling enak nembak tuh sambil ngepron ya. Recoilnya kejaga, tinggal di spray, arahin gironya aja, diatur dengan sedemikian rupa dan berhasil tuh dapetin 1 knockout ke area RRQ di mana Peko yang menjadi korban mereka dari pemain-pemain Dewa United. Dan lihat, NFT hanya bisa cosplay menjadi ikan lele di bawah jembatan. Nggak punya ruang gerak yang begitu banyak. Ruang geraknya mungkin banyak, tapi kesempatan untuk menembaknya benar-benar tipis. Karena di bawah situ juga ada Oki Ozora yang bisa nahan angle ke arah 2 player dari tim NFT. Wah, di prank dong zonanya. Semuanya udah ke Hatin kan, tiba-tiba bouncing ke arah Tenggara dan ini benar-benar menguntungkan
Kan tim Bigetron Red Alien yang sekarang berada di pinggir zona banget di satu kompon. Mereka hanya harus bergerak sedikit ya, maju. Lihat, bahkan ada satu pemain dari Bigetron yang akhirnya memutar ke arah high ground. Yap. Memisahkan diri dari pemain-pemain yang lainnya. Itu satu atau dua pemain. Oh, dua ternyata. Tachibana yang bergerak secara bersamaan dan menugaskan jembatan dijaga oleh Yuhai dan juga Liquid. Iya, Liquid bakalan nge-backup Yuhai ya, yang akan menghabisi satu persatu player yang berada di jembatan. Karena sekali lagi di jembatan ini masih diduduki oleh 3 tim yang berbeda. Sementara itu Liquid sudah melihat pergerakan yang dibangun oleh tim Eagle 365. Yuhai pun kali ini yang masih dalam keadaan knockdown harus diselamatkan dengan segera dari Liquid seorang diri. Sementara itu duo Tachibana kita melakukan backup fire ke arah Dewa United dan juga Eagle 365 dan Luxi pun mendapatkan 1 elimination point dan dia mau lebih dari 1. Dia pun langsung aja melock angle-nya ke arah Leon. Betul, ini Eagle udah nggak bisa kemana-mana lagi. Jalan satu-satunya yang bisa ngebuat dia aman adalah lompat ke arah bawah. Tapi di bawah pun sudah ada pemain-pemain NFT yang menunggu. DU udah nggak bisa bergerak kemana-mana lagi. Iya. Tergantung dari zona ke-6 nanti akan muncul ke sebelah mana. Tapi lihat, di arah Hatin akan ada pengikisan massa. Livescape akan tryhard bertemu dengan Voin. Sudah mulai dimasak. Bisa buy one get one. Dilemparkah ke arah dalam? Belum dilempar ternyata ke dalam. Belum ada yang terknockout. Satu pemain dari tim Voin. Lihat, dari seorang Embot pun masih mencari beberapa informasi tambahan. Sudah mulai dilempar granat ke arah dalam. Akan meletup dan sukses. Dapat 1. Dapsnya tumbang, akan di follow up dengan granat yang dilemparkan oleh pemain Livescape yang lainnya. Masih belum mendapatkan knock tambahan. Tapi granat terus-terusan dilempar. 2 granat bahkan. 1 knockout lagi kembali diamankan oleh Livescape. Audrey granatnya cukup matang. Lempar ke dalam smoke dan berhasil memulangkan 2 pemain Voin. Hanya Aimbot yang tersisa yang sudah terspot yang sedang melakukan healing. Bisakah bertahan? Dibakar. Oke, DPS-nya sakit, dibakar pula. Ya udah, jadi santapan lezat untuk Livescape. Iya, dan Livescape pun kali ini sudah mendapatkan 3 elimination point untuk mereka semuanya. Dan kali ini menyisakan 8 tim saja. Aura pun juga tereliminasi di posisi ke-9 dan Yuhai sudah comeback dan mau maju ke arah jembatan Hatin ini. Menyisakan, ternyata NFT juga dipulangkan dari Playzone, ternyata Blue Zone ya. Kayaknya yang di jembatan gak ada yang selamat deh. Iya. Hans pun hanya memanfaatkan momen-momen terakhirnya. Nggak bisa komit terlalu lama untuk melakukan spray karena dia juga butuh melakukan healing. Hanya menyisakan 1 add kit saja dan counter shoot yang begitu tepat dilakukan oleh Bigetron kali ini. 7 poin eliminasi berhasil diamankan. Sementara pergerakan dari Livescape sepertinya karma mereka begitu cepat karena mereka bakal terpotong oleh tim Skylights yang ada di compound sekitar Hatin. Menjaga dengan sangat baik 2 pemain Skylight yang tersisa kali ini. Sementara Audrey masih bisa merangkak dan meminta untuk diselamatkan, tapi dari arah high ground-nya Bigetron bertemu dengan Alter Ego. 1 persatu pemain dari Alter Ego sudah mulai tumbang dan hanya menyisakan last man untuk Alter Ego, yaitu Badru yang masih belum diketahui berapa banyak aid kit ataupun healing yang dipunya oleh seorang Badru. Iya, masih belum di highlight sih, masih belum bisa dilihat. Tapi granat dari Zuxi on point banget, bisa mengakhiri perjalanan dari Badru dan juga Alter Ego yang harus pulang di posisi ke-5. Menyisakan Bigetron Red Alien dengan 4 player mereka menghadapi 1 player dari Livescape, 2 player dari SGRB dan juga 1 player dari Bonafide. Iya, tadi gue sempat memperhatikan sedikit aset yang terpop up ya. Ada data untuk top elimination ya, di mana 3 pemain dari Red Aliens berbaris di peringkat 1, 2, dan 3. Di mana Yuhai yang ada di posisi pertama dengan 22 poin eliminasi, Don. 22 poin eliminasi. Itu dari SW doang? Itu dari Yuhai-nya doang. Yuhai doang lah ya. Oke, ini menarik banget untuk bisa melihat aksi spektakuler dari tim Bigetron Red Alien yang dimana mereka punya kekuatan penuh dengan 4 player mereka. Langsung saja tabrak kompon yang berisikan banyak sekali player dari LVS dan juga SGRB. Hello, di balik jendela situ. Langsung saja ditusuk keberadaan dari Slayer dari tim SGRB yang harus pulang di posisi ketiga menyisakan 1 player terakhir dari Livescape. Betul, maybe masih ingin melakukan healing dan Bigetron sungguh diunggulkan dengan posisi mereka saat ini. Ada yang mencari dan terspot. Winner chicken dinner untuk Red Aliens dengan 13 poin elimination. 13 elimination point yang berhasil dikantongin oleh tim Bigetron Red Alien dan juga winner chicken dinner